Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Aldi Darmawan, NIM 1813010001 dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, menurut salah satu sarjana yaitu Abdul Qadir Muhammad menjelaskan bahwa penjelasan dari pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata mengikat seolah-olah hanya datang dari satu pihak, bukan kedua belah pihak. Seharusnya diganti dengan saling mengikatkan diri. Jadi ada konsensus antara para pihak. Lalu kelemahan yang kedua, kata perbuatan mencangkup tanpa konsensus. Pengertian perbuatan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kuasa serta dapat berarti tindakan melawan hukum yang tidak ada kandungan konsensusnya. Seharusnya digunakan kata persetujuan. Lalu kelemahan yang ketiga, pengertian yang dirumuskan terlalu luas. Pengertian dalam perjanjian tersebut terlalu luas cakupannya, termasuk di dalamnya tentang perkawinan, di mana janji kawin telah diatur di bagian hukum keluarga. Lalu kelemahan selanjutnya tidak adanya tujuan. Tidak disebutkan tujuan dari membuat perjanjian, sehingga para pihak tidak tahu apa guna dari mereka mengikatkan diri. Selanjutnya, menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian yang ada dalam pasal 1313 KUH Perdata selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkap karena menyebutkan perjanjian sepihak saja, dan terlalu luas karena menggunakan kata perbuatan, di mana dapat juga diartikan perbuatan melawan hukum. Jadi, setidaknya pengertian harus diperbaiki menjadi A. Perbuatan harus mengacu pada suatu perbuatan hukum yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Lalu, menambahkan kata saling mengikatkan diri. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi, jika kita simpulkan dari pendapat beberapa sarjana di atas, pengertian perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum di antara pihak yang membuat perjanjian dan para pihak tersebut sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perikatan itu menerbitkan suatu perkara antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Fadil Muhammad Jamal dari kelompok 1 akan membahas tentang poin kedua dari perjanjian yang sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian perjanjian. Dalam poin 2 ini yaitu syarat sah perjanjian. Yang pertama itu syarat sah perjanjian secara subjektif. Syarat sahnya perjanjian secara subjektif ini terbagi pada dua. Yang pertama itu kesepakatan para pihak, yang berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini antara pihak mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari khilafan, paksaan, dan penipuan. Secara akuntabel berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan tidak terjadi karena adanya unsur-unsur khilafan, paksaan, atau penipuan. Yang syarat subjektif yang kedua itu cakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap di undang-undang seperti belum dewasa atau dalam naungan. Yang
Yang kedua dari syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif. Syarat objektif ini terbagi pada dua, yaitu yang pertama mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimaksudkan perjanjian ditentukan jenisnya, yang pentingnya itu jelas barang tersebut. Menurut pasal 13 KUHP, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang menjadikan dari jenisnya identitas dari barang tersebut. Pasal 1332 KUHP menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Yang syarat objektif yang kedua itu sebab yang halal. Sebab yang halal ini adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum, seperti yang diatur dalam pasal 1337 KUHP. Baiklah, yang kedua itu dari konsep perjanjian, unsur-unsur perjanjian. Dalam unsur-unsur perjanjian ini, yang pertama itu adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum yang dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu terdapat dalam contohnya seperti terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul dari masyarakat. Yang kedua dari unsur-unsur perjanjian itu subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah reperson. Reperson ini diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditor dan debitur. Kreditor adalah orang yang diberi utang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Yang ketiga dari unsur-unsur perjanjian yaitu adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak antara yang membuat kontrak perjanjian. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat dari unsur-unsur perjanjian yaitu kata sepakat. Dalam pasal 1320 KUHP Data ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian seperti yang dimaksud dari poin di atas, di mana salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus. Kesepakatan ialah persesuaian kenyataan tenda antara kedua belah pihak yang akan membuat perjanjian. Yang kelima dari unsur-unsur perjanjian yaitu akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Sekian pembahasan saya pada poin B dan C, yang itu tentang syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Banerobuti akan melanjutkan pembacaan materi yaitu asas-asas perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas konsensualisme, kedua kebebasan berkontrak, tiga fakta sunt servanda, keempat asas obligator. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian, maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Fakta sunt servanda artinya kontrak ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir, asas obligator. Asas obligator mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bukan
memindahkan hak milik. Kemudian sumber hukum perjanjian. Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang dijelaskan yang pertama persetujuan para pihak, kedua undang-undang. Selanjutnya yang lahir dari undang-undang ini dapat dibagi, yang pertama yaitu undang-undang saja, yang kedua undang-undang karena suatu perbuatan. Selanjutnya yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan dapat dibagi yang poin A yang dibolehkan atau zakwan naming, dan yang berlawanan dengan hukum, misalnya seseorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan yang melawan hukum. Untuk hal ini dapat dilihat pada pasal 1365 KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitu doang, dualing, dan bedrock. Doang atau ancaman atau paksaan terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Dan yang kedua yaitu kekeliruan atau kesesatan, dualing. Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak tersebut secara cacat. Di luar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir yaitu penipuan atau bedrock. Diatur dalam pasal 1328 BW dan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Yang dimaksud penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara saya. Saya akan membahas pada poin 4, yaitu asas-asas perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas. Yang pertama, konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme berasal dari bahasa Latin yaitu konsensus yang berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu, perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Yang kedua, kebebasan berkontrak, yaitu artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Dengan adanya asas ini, dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun yang baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasnya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Aspek-aspek berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyiratkan adanya 3 asas yang seyok, yakni dalam perjanjian. Yang pertama, mengenai terjadinya perjanjian, yang kedua tentang akibat perjanjian, yang ketiga tentang isi perjanjian. 3. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda artinya berkontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan yang keempat, asas obligator mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bukan memindahkan hak milik. Hak milik baru dapat berpindah bila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan. Di samping itu, asas lain dalam standar kontrak, yang pertama ada asas kepercayaan, kedua persamaan hak, yang ketiga keseimbangan, yang keempat moral, yang kelima kepatutan, yang keenam kebiasaan, dan terakhir kepastian hukum. Sekian.